Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Arisanto dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perpajakan. Dosen pengampu Rizky Danu Rahmat SE MACC. Adapun judul materi yang kita akan bahas hari ini yaitu perpajakan. Langsung saja ke pengertian pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai pembelanjaan pemerintah, pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang berutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pajak. Adapun ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Artinya, setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP yang berlaku saat ini adalah 54 juta rupiah setahunnya atau 4,5 juta per bulan. Itu artinya jika Anda memiliki pendapatan yang lebih dari 4,5 juta rupiah per bulan akan kena pajak. Sementara bila Anda adalah seorang pengusaha atau wirausaha yang berusaha dengan omset, tarif PPh final 0,5% berlaku dari total peredaran bruto atau omset sampai dengan 4,8 miliar rupiah dalam setahun pajak. Yang kedua yaitu pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam Undang-Undang Pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. Selanjutnya itu warga negara tidak mendapatkan imbalan. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi, ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar. Yang akan Anda dapatkan misalnya berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain sebagainya. Berdasarkan undang-undang. Artinya, pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan laporan pajak. Selanjutnya itu ada fungsi pajak. Adapun fungsinya yaitu yang pertama, fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak bekas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Selanjutnya yaitu fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
Pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak dapat mengatur menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Selanjutnya itu fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dengan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Jenis-jenis pajak. Yang pertama itu, jenis pajak berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, pajak langsung atau direct tax. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu, sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah. Dan pajak langsung atau direct tax. Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Dalam surat ketetapan pajak, dapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya, pajak bumi dan penghasilan atau PBB dan pajak penghasilan lainnya. Yang kedua yaitu jenis-jenis pajak berdasarkan instansi pemungut. Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak daerah atau pajak lokal. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik ini dipungut Pemda tingkat 2 maupun Pemda tingkat 1. Contohnya pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, BPHTB, PBB atau Perdesaan dan Perkotaan, dan pajak daerah lainnya. Dan yang kedua yaitu pajak negara pusat. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, yakni DJP, contohnya PPN, pajak penghasilan atau PPH, PPNBM, Bea Materai, PBB atau perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Selanjutnya, jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak. Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengembaliannya berdasarkan objeknya, contohnya pajak impor, pajak kendaraan bermotor, dan masih banyak lainnya. Yang kedua yaitu pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya, contohnya pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Sistem pemungutan pajak. Menurut Nardiasmo tahun 2011, penerapan sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 sistem. Berikut ini ketiga penerapan sistem pemungutan pajak tersebut.
Yang pertama, Official Assessment System. Merupakan penerapan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh setiap wajib pajak. Self-Assessment System merupakan penerapan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang secara penuh kepada setiap wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan secara pribadi besarnya pajak yang terhutang. Yang ketiga yaitu Withholding System. Withholding System merupakan penerapan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga dalam arti ini adalah bukan dari fiskus dan bukan pula dari wajib pajak. Dan yang terakhir yaitu manfaat pajak. Adapun manfaatnya sebagai berikut, yaitu pajak menjadi sumber utama penerimaan negara untuk belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan seperti pembangunan sarana, yaitu jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi, dan lain sebagainya. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh kalangan masyarakat. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Yang terakhir itu menunjang jalannya roda pemerintah. Dan yang terakhir itu menunjang jalannya roda pemerintahan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.